Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasatun tahta dhilli arsyir rahman." Ada tiga kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, yang akan menjadi pokok kajian kita adalah hadis yang mengatakan salasatun tahta dhilli arsyir rahman. Ada tiga kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digiring dikumpulkan di padang mahsyar. Orang ketika berkumpul di padang mahsyar, maka di situ manusia menunggu keputusan Allah. Dalam riwayat dikatakan bahwa di padang mahsyar ini Allah akan tunjukkan kemahasombongannya. Tidak ada yang berhak sombong kecuali Sang Maha Sombong, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tunjukkan kekuasaannya, dan Allah tidak pernah secuek di mana Allah mencuek kepada hambanya nanti di padang mahsyar. Allah akan berkata kepada seluruh makhluk, limanil mulkul yaum. Siapa penguasa hari ini? Kalau dulu kalian di dunia kalian kira bahwa kalian berkuasa, maka tunjukkan kekuasaan kalian hari ini. Maka dalam riwayat dikatakan bahwa ketika orang sudah berkumpul di padang mahsyar, semua orang akan dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada tiga kelompok manusia dalam hadis ini yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama, man farraja an makrubin min ummati. Siapa yang senantiasa meringankan beban dari beban-beban yang diderita oleh umat manusia. Maka beruntunglah kita manakala kita ini selalu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk bisa membantu meringankan kesulitan orang lain. Beruntunglah kita manakala kita diberikan kesempatan itu dan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi bagian daripada orang-orang yang bisa meringankan beban orang lain. Karena kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qaraba min qurbatan min qarabid dunya. Barang siapa yang meringankan beban dari beban-beban yang akan diderita oleh seseorang di dunia, maka qarraballahu qurbatan fi yaumil qiyamah. Maka Allah akan meringankan bebannya dari beban-beban yang akan dideritanya di hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah masih mau menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudara-saudaranya. Berkumpul di padang mahsyar adalah sebuah kesusahan, adalah sebuah kesulitan yang sangat besar. Tetapi siapa yang meringankan beban kesulitan orang lain di dunia ini, maka Allah akan meringankan, melepaskan kesulitannya dari beban-beban kesulitan yang akan diderita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu hadir untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, orang yang selalu hadir untuk meringankan beban orang lain, membantu kesusahan orang lain, maka dia akan mendapatkan naungan nanti di hadapan Allah di padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang nanti di hari kemudian terhalang masuk ke dalam surga, bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa,
bukan karena tidak menjalankan ibadah haji, tetapi dia adalah orang yang rajin solatnya, rajin puasanya, tetapi berpangku tangan dengan penderitaan tetangganya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Saya sakit namun kalian tidak menjenguk saya. Saya lapar namun kalian tidak memberikan saya makan. Maka apa kata para hamba waktu itu? Ya Allah, kaifa nazuruka, bagaimana kami bisa menjengukmu? Bagaimana kami bisa memberikan kamu makan? Wa anta rabbul alamin, sementara engkau adalah Tuhan semesta alam. Bagaimana kamu bisa sakit? Bagaimana kamu bisa lapar? Dan engkau adalah Tuhan yang maha kaya. Engkau adalah Tuhan sang penguasa alam semesta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika tetanggamu sakit dan kamu menjenguknya, maka seakan-akan kamu menjenguk aku, kata Allah. Ketika tetanggamu lapar dan kamu memberikan dia makanan, maka seakan-akan engkau telah memberikan aku makanan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang yang diberikan karunia kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia gunakan hartanya itu untuk membantu kesusahan orang lain, untuk meringankan beban-beban dari beban-beban yang diderita oleh umat manusia di atas muka bumi ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa seorang ulama besar bernama Abdullah bin Mubarak, tak kala dia menunaikan ibadah haji, dia kemudian menziarahi makam Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinah, yang ada di dalam Masjid Nabawi. Jadi kuburannya Nabi itu ada di dalam Masjid Nabawi. Kalau kita ini diberikan karunia rezeki oleh Allah dan diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, maka sempatkanlah kita untuk diri kita untuk menziarahi kuburan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menziarahi aku setelah aku mati, maka seakan-akan dia menziarahi aku ketika aku masih hidup, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah, tak kala Rasulullah telah wafat, maka Bilal bin Rabah kemudian pindah tempat. Kenapa? Karena dia sangat sedih kehilangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk meringankan beban kesedihannya, maka dia harus tinggalkan Madinah. Dia tinggal jauh dari kota kelahiran, dari kota tempat tinggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun suatu ketika Rasulullah datang ke dalam mimpi Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, muadzin, tukang azan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Rasul, man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, maka faqad ra'ani haqqan, maka sungguh dia benar-benar telah melihat aku. Jadi kalau kita bermimpi berjumpa dengan Nabi, maka sebenarnya Rasulullah betul-betul datang ke dalam mimpi kita karena cinta kepada kita dan ingin berjumpa dengan kita. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan, maka dia sungguh telah melihat aku secara nyata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal bin Rabah? Wahai Bilal, lima hadzal jafa, apakah hatimu saking kerasnya sehingga kamu tidak pernah mengunjungi aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah yang ada di Madinah itu adalah kuburan, hanya kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tetapi siapa yang mengunjungi kuburan Nabi, maka sama saja dia itu mengunjungi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia sedang masih dalam keadaan hidup. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita diberikan karunia kesempatan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, maka hadirkan di dalam hati kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu tujuan kita menunaikan ibadah haji dan umrah adalah ingin menziarahi kuburan orang manusia terbaik yang dengannya lah kita kenal agama ini, yang dengannya lah kita kenal Islam ini. Bahkan kata
Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul afnad, andaikan bukan karena dirimu wahai Muhammad, maka dunia dan isinya tidak akan aku cipta, malaikat tidak akan pernah aku cipta, bumi jin tidak akan pernah aku cipta, tidaklah aku mencipta melainkan karena engkau telah dirancang untuk diciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Mubarak menziarahi kuburan makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwatan. Jangan kalian mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah, entah lewat peperangan ataukah berjuang dalam dakwah, kemudian dia mati, maka jangan kalian mengira bahwa mereka telah mati. Bal ahya'u inda rabbihim, sebenarnya mereka hidup, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Mubarak mengunjungi kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kerinduannya kepada Rasul, sehingga dia lama terdiam di kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saking lamanya sehingga dia pun ngantuk dan tertidur. Tak kala Abdullah bin Mubarak tertidur, dia melihat dua malaikat sedang berbincang. Malaikat yang satu berkata, siapakah yang memperoleh haji mabrur tahun ini? Maka malaikat yang satu menjawab, si fulan, ada orang miskin di kampung sana, dialah yang mabrur, itulah satu-satunya orang yang diterima hajinya. Maka Abdullah bin Mubarak mendengar hal itu, maka meneteskan air mata. Kenapa? Berjuta-juta umat manusia menunaikan ibadah haji, dia korbankan hartanya untuk datang ke Baitullah, jauh-jauh datang, tetapi ternyata tidak diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Mungkin hartanya ada yang haram, mungkin pakaian yang dia bawa adalah pakaian yang haram. Bagaimana bisa haram? Bukankah dia beli dari hasil jerih payahnya sendiri? Ketahuilah dalam harta orang kaya, kalau ada orang yang punya tabungan di bank, mampu membeli emas 85 gram emas, maka kalau dia punya tabungan dan mampu membeli emas 85 gram emas, ataukah misalkan dia punya gaji dalam 1 bulan yang dikali 1 tahun ternyata mampu membeli emas 85 gram emas, maka dalam harta yang dia miliki ada 2,5% yang bukan hartanya, tetapi harta orang miskin yang dititipkan oleh Allah lewat dirinya. Maka kalau dia tidak keluarkan, dia pakai untuk membeli baju, dia makan, sebenarnya dia menyuap makanan yang haram ke dalam perutnya. Ketika dia berikan, dia suapkan kepada anaknya, sebenarnya dia telah menyuapkan bara api ke dalam mulut anaknya tersebut. Kemudian dia berdoa, ya Allah, berikanlah anak saya hidayah, jadikan anak saya soleh dan soleha. Bagaimana anakmu bisa menjadi soleh dan soleha sementara makanan yang engkau suapkan padanya adalah makanan yang haram? Bagaimana anakmu bisa kamu ajak pergi ke masjid sementara pakaian dia pakai tidak membuatnya khusyuk, karena pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang haram? Bagaimana bisa haram? 2,5% harta yang kita miliki adalah bagian orang miskin. Kalau tidak dikeluarkan, maka 1 tetes racun mampu merusak 1 gelas air susu. Maka jangan kita menyimpan kotoran di dalam harta kita, keluarkan. Ya, kenapa? Karena itu akan merusak seluruh daripada harta kita. Sebahagian harta kita halal, tetapi akan rusak karena bercampur dengan sesuatu yang tidak halal. Kenapa bisa tidak halal? Wajib dikeluarkan 2,5%. 2,5% zakatnya tidak dikeluarkan. Itu kalau zakat harta. Tapi kalau zakat pertanian 5%. Kita menghasilkan panen, ternyata panen itu dalam 1 kali panen mampu membeli beras 500 kg. 1 kali panen mampu membeli beras 500 kg, maka ada 5% daripada hasil panen itu yang milik orang miskin. Kalau ternyata kita adalah penghasil kopra, dan kopra itu ternyata tidak dibiayai, tidak dipupuk, tidak ada biayanya, dia hanya tergantung kepada air hujan.
maka itu bukan lagi 5%, tetapi 10% daripada hasil penjualan itu bukan milik kita, tetapi adalah milik orang miskin. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa ada harta orang miskin? Karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang diberikan kekayaan oleh Allah. Bersyukurlah Allah telah menitipkan harta kepada kita, padahal Allah bisa saja alihkan harta kita itu kepada orang lain. Innallaha idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah kalau mau menginginkan sesuatu maka cukup mengatakan kun fayakun. Betapa banyak orang kaya di Palu sana yang dimiskinkan dalam tempo waktu yang singkat, dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah kuasa untuk memiskinkan orang. Maka kalau kita kaya, jangan sombong, ketahuilah itu adalah karunia, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita mampu mengeluarkan zakatnya ataukah tidak mengeluarkan zakatnya? Banyak orang yang gagal, rusak ibadahnya kepada Allah karena dia tidak mengeluarkan zakat, padahal Allah tidak meminta jumlah banyak. Allah tidak meminta 50%, Allah cuma minta 2,5%. Tetapi kadang itu berat untuk kita keluarkan, padahal itulah yang akan merusak ibadah kita kepada Allah. Itulah yang merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya tidak mampu khusyuk ketika sholat? Kenapa tidak nikmat ketika saya membaca Al-Quran? Padahal ada orang yang meskipun tertatih-tatih, meskipun sudah tidak mampu jalan, bahkan di kota-kota besar banyak orang yang cuma satu kakinya, tetapi tembus dia sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Saya sendiri sering menyaksikan ada orang yang sudah tidak mampu jalan, tetapi dia dibawa dengan kursi roda oleh anaknya menuju masjid 5 waktu. Kenapa? Karena dia merasa nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada orang yang diberikan kenikmatan dalam ibadahnya, sementara kita baru 5 menit membaca Al-Quran sudah ngantuk? Kenapa? Karena ada orang yang diberikan khalawatul iman, nikmatnya dalam beriman, nikmatnya dalam beribadah. Tetapi kenapa kita tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita tidak sadar bahwa pada pakaian kita ada sesuatu yang haram, makanan yang kita makan haram. Maka bagaimana hidayah Allah, karunia Allah, kecintaan Allah bisa datang kepada kita manakala kita tidak memperdulikan mana yang halal, mana yang haram. Al-halalu bayyinun, yang halal itu sudah jelas, wal haramu bayyinun, dan yang haram juga sudah jelas. Yang wajib itu sudah jelas, yang dilarang juga sudah jelas. Orang sekarang tidak menjalankan perintah bukan karena tidak tahu itu perintah, tetapi karena malas. Kenapa malas? Hidayah Allah jauh dari dirinya. Kenapa bisa jauh dari dirinya? Karena dia tidak mampu memisahkan dari hartanya mana yang haram dan mana yang halal. Inilah penyebab kenapa haji orang kadang tidak mabrur. Maka Abdullah bin Mubarak menangis berjuta-juta orang yang menunaikan ibadah haji, tapi kenapa cuma satu yang diterima hajinya? Maka Abdullah bin Mubarak mendengarkan lanjutan dialog malaikat tadi. Siapa nama orang itu? Maka disebutkanlah secara detail. Setelah pulang dari menunaikan ibadah haji, Abdullah bin Mubarak tidak langsung pulang ke rumahnya, tetapi langsung ke rumah mencari orang itu di kampungnya. Dia dapati orang itu ternyata adalah orang miskin. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Apa yang telah kamu lakukan? Ibadah, bagaimana proses ibadah hajimu sehingga kamulah yang mendapatkan haji mabrur tahun ini? Yang kata malaikat, sebenarnya dari jutaan orang itu tidak ada yang diterima hajinya, tetapi karena kemuliaan ibadah haji yang kamu lakukan sehingga mereka semua diterima ibadahnya, diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang diterima yang lain, tetapi karena kemuliaan ibadah hajinya sehingga yang jutaan itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Abdullah bin Mubarak mengunjungi orang itu. Apa yang telah kamu lakukan dengan ibadah hajimu? Apa kata orang tersebut, orang miskin itu? Saya sebenarnya tidak menunaikan ibadah haji. Saya belum pernah. Saya sebenarnya tahun ini sudah hendak berangkat. Hanya saja
Saya bertahun-tahun mengumpulkan uang karena saking rindunya saya ingin menyempurnakan keislaman saya. Tetapi ternyata di tahun ini cukup dan saya sudah siap berangkat. Tetapi ketika saya berjalan di tengah-tengah masyarakat, saya dapati tetangga saya ternyata banyak yang kelaparan. Maka dia putuskan, maka dia berikan semua hartanya, dia habiskan uang yang dia kumpulkan itu untuk menunaikan ibadah haji, untuk menyelesaikan masalah-masalah, untuk menyelesaikan beban-beban yang diderita oleh orang-orang di sekitarnya. Dia tidak menunaikan ibadah haji, tetapi ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mabrur hajinya, diterima hajinya oleh Allah. Belum ada aktivitas ibadah haji yang dia lakukan, tetapi niatnya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah pelajaran bagi kita bahwa setiap umat Islam, apakah mampu atau tidak, maka wajib hadir di dalam hatinya untuk menunaikan ibadah haji. Wajib hadir niat untuk menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena menunaikan ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Tidak sempurna keislaman seseorang manakala dia tidak menunaikan ibadah haji. Makanya kita tetap harus hadir niat di dalam hati kita. Kalaulah kita tidak sanggup pun, tidak mampu untuk menunaikan, maka niat kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang pertama yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian yang kedua adalah man ahya sunnati. Siapa yang suka menghidupkan sunnahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam di hadis yang lain dikatakan ba'da fasadil ummah, ketika umat sudah rusak maka dia tetap menjalankan sunnah, dia tetap menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang ini orang sudah tidak mau berjabat tangan. Kenapa? Takut terkena corona. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimainin," tidaklah dua orang muslim, yaltaqiyani, dia berjumpa, summa yatasafahani, kemudian dia berjabat tangan, illa ghafarallahu lahuma, maka Allah akan gugurkan dosa di antara keduanya. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang akan mendapatkan naungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar adalah man ahya sunnati, siapa yang tetap menghidupkan sunnahku ba'da fasadil ummah, padahal umat waktu itu sedang hancur, akhlaknya buruk, mereka tidak bahkan tersenyum kepada saudaranya, tidak mau tersenyum, enggan tersenyum. Padahal kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabassam fi wajhi akhika sadaqah, kamu tersenyum kepada saudaramu adalah sedekah, dan itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun orang-orang sudah menjauhi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, man aktsar salata alayya, siapa yang banyak salawatnya kepadaku, kata Rasul. Jadi orang yang akan mendapatkan naungan yang ketiga adalah orang yang banyak salawatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kecintaan itu harus diungkapkan. Ini bantahan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita dari seberang sana yang menolak salawat-salawat, yang menolak salawat naria, yang menolak salawat tibbil qulub, yang menolak salawat munjiat, mengatakan itu adalah perkara yang bid'ah, itu perkara yang sesat. Kata mereka, untuk menunjukkan kecintaan kita cukup kita mengikuti sunnah, cukup kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah kecintaan itu bukan hanya di dalam hati, tetapi harus diekspresikan, harus diungkapkan. Dalam riwayat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada sahabat-sahabatnya tentang hari kiamat, maka semua sahabat menangis di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mendengarkan tentang ngerinya hari kiamat itu, ngerinya hari pembalasan. Maka semua sahabat menangis. Tetapi ada seorang badui
yang kemudian bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat menangis, dia membisu. Badui itu bertanya, "Ya Rasul, mata sa'ah? Kapan datang hari kiamat itu?" Maka semua sahabat terdiam. Luar biasa orang ini. Kita ini sahabat-sahabat Nabi, mendengar Nabi bercerita tentang hari kiamat menangis karena takut. Dia malah bertanya kapan kiamat itu. Rasulullah juga kemudian melihat kepada orang itu, "Apa yang sudah kamu siapkan wahai Badui?" Apa kata Badui itu, "Ya Rasul, sesungguhnya belum ada yang saya siapkan. Karena belum ada maka saya bertanya kapan datang kiamat supaya saya bisa persiapkan. Tidak ada yang sudah saya siapkan ya Rasul, melainkan saat ini saya tahu bahwa saya cinta kepadamu." Mendengar kata cinta dari Badui itu maka Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasulullah? "Anta ma'aman ahabba." Kamu nanti akan bersamaku di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh sahabat kemudian tersenyum berkata, "Ya Rasul, kami juga cinta kepadamu." Apa kata Rasulullah? "Kamu didahului oleh Badui tadi." Apakah Badui itu lebih dahulu cinta kepada Rasul daripada sahabat? Sahabat Nabi tentu jauh lebih cinta kepada Nabi daripada Badui itu. Sahabat Nabi lebih dahulu cinta kepada Nabi daripada Badui itu. Tetapi sang Badui itu lebih dahulu mengungkapkan kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah salawat kepada Nabi kita Muhammad. Apa kata Rasul? "Perbanyaklah kepadaku salawat kalian, karena apalagi pada hari Jumat, fa innahu tu'radu alayya fi yaumil Jum'ah." Karena salawat umatku itu akan disampaikan kepadaku setiap hari Jumat. Allah punya inna lillahi malaikatan sayyar. Allah punya malaikat namanya malaikat sayyar. Malaikat sayyar ini hanya ditugaskan oleh Allah untuk mencari lisan-lisan orang yang selalu basah dengan salawat kepada Nabi kita, kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Tidaklah umatku bersalawat kepadaku," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "illa raddallahu ruhi ila jasadi." Melainkan Allah akan kembalikan ruhku masuk ke dalam jasadku hanya untuk menjawab salam dari umat. Pondok pesantren modern Darul Madinah Wonosari, wadah persatuan kita membangun dinul Islam. Berikhtiarlah penuh ikhlas dengan pancaran nur ilahi di atas dasar Pancasila, beramal serta berbakti di bawah panji Darul Madinah Wonosari. Bersatu bertekad bulat, berjihad fisabilillah. Majulah pantang mundur, membina muslim sejati dengan iman serta takwa demi kejayaan umat. Mahat Darul Madinah Wonosari.